Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irmayanti dengan NIM 223547, program studi manajemen kelas RC1 manajemen semester 4 dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester di mata kuliah e-commerce. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman dan pengenalan e-commerce, sejarah dan perkembangan e-bisnis dan e-commerce di Indonesia, hubungan e-bisnis dan e-commerce, sistem informasi manajemen e-commerce, langkah-langkah membangun bisnis e-commerce, dan teori planet behavior dalam penerapan e-commerce. Yang satu adalah dalam pemahaman dan pengenalan e-commerce. E-commerce adalah praktik jual beli barang atau jasa secara online melalui internet. Ini melibatkan transaksi elektronik seperti pembelian, penjualan, transfer dana, dan pertukaran data. Dengan pertumbuhan teknologi, e-commerce telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling cepat berkembang di seluruh dunia. Ini menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja di mana saja dan kapan saja. Sementara bagi penjual, e-commerce memberikan akses ke pasar global tanpa batas geografis. Selanjutnya ada model-model e-commerce. Di sini ada beberapa model e-commerce. Yang pertama ada business to consumer, B2C, penjualan langsung dari bisnis kepada konsumen akhir. Contohnya ada toko online seperti Amazon, eBay, atau Zalora. Yang kedua ada business to business, B2B, transaksi antara dua bisnis, misalnya sebuah perusahaan teknologi membeli komponen elektronik dari pemasok lain secara online. Yang ketiga ada consumer to consumer, C2C, transaksi antara konsumen tanpa keterlibatan bisnis, situs seperti eBay dan Craigslist memfasilitasi penjualan barang-barang bekas antar individu. Yang keempat ada consumer to business, C2B. Konsumen menawarkan produk atau jasa kepada bisnis. Contohnya adalah ketika seorang influencer mempromosikan produk kepada merek untuk endorse. Yang kelima ada mobile commerce, m-commerce, transaksi yang dilakukan melalui perangkat mobile seperti ponsel atau tablet. Ini mencakup pembelian aplikasi, pembayaran tagihan, atau belanja online melalui aplikasi mobile. E-commerce juga melibatkan sejumlah proses termasuk pembayaran online melalui kartu kredit, transfer bank, atau metode pembayaran digital lainnya. Ada logistik untuk pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Ada layanan pelanggan untuk menangani pertanyaan, masalah, dan retur barang. Keamanan informasi untuk melindungi data pelanggan dan transaksi online dari serangan siber. Di sini ada yang selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan e-commerce di Indonesia. E-bisnis dan e-commerce telah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Yang pertama tuh ada awal perkembangan e-commerce di tahun 1990-an sampai awal 2000-an. E-commerce di Indonesia dimulai pada awal 1990-an dengan munculnya beberapa platform e-commerce lokal yang fokus pada penjualan buku, barang elektronik, dan layanan lainnya. Namun, pertumbuhan masih lambat karena keterbatasan infrastruktur internet dan kepercayaan konsumen terhadap transaksi online. Namun, pada masa itu, pertumbuhan e-commerce di Indonesia masih terbatas karena beberapa faktor. Yang pertama ada keterbatasan infrastruktur yang merupakan akses internet terbatas dan mahal, serta kecepatan internet yang rendah membuat penggunaan e-commerce masih sulit bagi sebagian besar masyarakat. Yang kedua ada kurangnya kepercayaan konsumen. Konsumen Indonesia pada saat itu masih kurang percaya terhadap transaksi online karena kekhawatiran tentang keamanan keadaan transaksi.
Yang ketiga ada keterbatasan pengetahuan teknologi. Pengetahuan tentang e-commerce dan kemampuan teknis untuk mengoperasikan dan melakukan transaksi online juga masih terbatas di kalangan masyarakat umum. Meskipun demikian, fase ini membuat fondasi bagi perkembangan lebih lanjut e-commerce di Indonesia. Beberapa platform e-commerce lokal yang berawal pada periode ini masih bertahan dan berkembang sehingga saat ini. Sementara infrastruktur internet dan literasi digital di Indonesia terus meningkat seiring waktu, mendorong pertumbuhan e-commerce yang lebih besar pada masa mendatang. Yang kedua itu ada perkembangan infrastruktur pada perangkat lunak akhir 2000-an sampai awal 2010. Perkembangan infrastruktur internet dan meningkatkan penetrasi internet di Indonesia mendorong pertumbuhan banyak perusahaan e-commerce lokal mulai bermunculan, menawarkan berbagai produk dan layanan mulai dari fashion hingga makanan dan travel. Pada akhir 2000-an dan awal 2010-an, perkembangan infrastruktur internet dan perangkat lunak memainkan peran penting dalam pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Ada beberapa kunci selama periode tersebut. Yang pertama itu ada peningkatan internet. Yang kedua ada penetrasi ponsel pintar, yang ketiga munculnya platform e-commerce lokal, dan yang keempat ada peningkatan kepercayaan konsumen. Yang kelima ada inovasi teknologi. Perkembangan infrastruktur dan perangkat lunak ini membuka jalan bagi pertumbuhan e-commerce yang lebih besar di Indonesia, yang kemudian menjadi salah satu pasar e-commerce terbesar dan paling dinamis di Asia Tenggara. Dan yang ketiga itu ada peningkatan investasi dan persaingan di tengah tahun 2010-an sampai sekarang. Pada tahun 2010-an, investasi dalam industri e-commerce di Indonesia meningkat pesat. Pendanaan dari investor lokal dan global mengalir ke perusahaan e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Persaingan semakin ketat mendorong inovasi dan promosi agresif untuk menarik pelanggan. Yang keempat ada pengaruh ponsel dan media sosial. Pertumbuhan pengguna ponsel pintar, media sosial juga telah memberikan dorongan besar e-commerce di Indonesia. Banyak platform e-commerce berfokus pada penggunaan aplikasi seluler dan integrasi dengan platform media sosial untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan memperluas jangkauan pasar. Yang kelima ada diversifikasi produk dan layanan. E-commerce di Indonesia telah berkembang untuk mencakup berbagai kategori produk, termasuk makanan dan minuman, kebutuhan sehari-hari, layanan keuangan, dan banyak lagi. Ini mencerminkan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan belanja online untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang selanjutnya ada regulasi dan keamanan. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan regulasi yang lebih ketat terkait dengan e-commerce, termasuk peraturan terkait perlindungan konsumen, pajak, dan keamanan data. Ini termasuk untuk melindungi konsumen dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri ini. Dengan pertumbuhan yang terus berlanjut dan dukungan dari berbagai pihak, e-commerce di Indonesia diperkirakan akan terus berkembang dan berperan penting dalam perekonomian digital negara ini. Yang selanjutnya ada hubungan antara e-commerce dan e-bisnis. E-commerce dan e-bisnis sering kali digunakan secara bergantian, tetapi keduanya memiliki perbedaan dan hubungan yang penting. E-commerce itu perdagangan elektronik. E-commerce merujuk secara khusus pada aktivitas perdagangan barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Ini terutama berkaitan dengan transaksi jual beli antara perusahaan dan konsumen. B2C antara perusahaan dan bisnis. B2B atau antara konsumen sendiri. C2C. Sedangkan e-bisnis, perdagangan elektronik bisnis, e-commerce e-bisnis lebih luas dalam cakupannya dan mencakup seluruh
spektrum aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik. Ini meliputi tidak hanya transaksi jual beli, tetapi juga proses bisnis internal seperti manajemen rantai pasokan, manajemen pelanggan, pemasaran digital, layanan pelanggan, dan lain-lain. E-commerce merupakan subset dari e-bisnis. Ini adalah bagian dari e-bisnis yang fokus pada transaksi perdagangan elektronik, baik itu pembelian, penjualan, atau pertukaran barang dan jasa melalui internet. Sedangkan e-bisnis mencakup semua aspek aktivitas bisnis yang melibatkan penggunaan teknologi digital termasuk e-commerce, tetapi juga meliputi fungsi-fungsi bisnis lainnya seperti manajemen operasional, pemasaran, dan manajemen keuangan yang juga menggunakan teknologi digital. Dengan kata lain, sementara e-commerce terutama berkaitan dengan aspek perdagangan atau transaksi dalam e-bisnis. E-bisnis sendiri mencakup lebih banyak lagi, termasuk strategi, operasi, dan interaksi antara perusahaan, pelanggan, dan mitra bisnis. Yang selanjutnya ada sistem informasi manajemen e-commerce. Sistem informasi manajemen atau SIM dalam konteks e-commerce adalah infrastruktur teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola operasi bisnis e-commerce secara efisien dan efektif. Di sini ada beberapa komponen dari SIM. Yang satu adalah manajemen basis data. Sistem ini mencakup manajemen basis data untuk menyimpan dan mengelola Yang pertama ada manajemen basis data. Sistem ini mencakup manajemen basis data untuk menyimpan dan mengelola informasi produk, informasi pelanggan, riwayat transaksi, dan informasi lainnya yang penting untuk operasi e-commerce. Yang kedua ada manajemen konten. SIM e-commerce juga mencakup manajemen konten untuk mengelola konten situs web atau aplikasi e-commerce, termasuk deskripsi produk, gambar, ulasan pelanggan, dan konten promosi lainnya. Yang ketiga ada manajemen transaksi. SIM e-commerce mengelola proses transaksi secara keseluruhan, termasuk penerimaan pemesanan, verifikasi pembayaran, pengelolaan stok dan pengiriman, dan pelacakan status pengiriman. Nah, selanjutnya ada manajemen pelanggan. Ini meliputi manajemen informasi pelanggan seperti data pribadi, riwayat pembelian, preferensi, dan perilaku belanja. SIM e-commerce juga dapat mencakup fitur manajemen pelanggan seperti program loyalitas dan kampanye pemasaran yang ditargetkan. Yang kelima adalah manajemen logistik. SIM e-commerce juga dapat mengintegrasikan manajemen logistik untuk mengelola proses pengiriman barang, pemantauan persediaan, pemilihan metode pengiriman, dan integrasi dengan penyediaan layanan logistik. Nah, selanjutnya ada manajemen analitik. Ini meliputi analisis data untuk memahami tren belanja, perilaku pelanggan, dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Analitik ini dapat digunakan untuk membuat keputusan strategis, mengidentifikasi peluang bisnis, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang selanjutnya ada keamanan informasi. Keamanan informasi adalah komponen paling penting dari SIM e-commerce untuk melindungi data sensitif pelanggan, informasi transaksi, dan informasi bisnis lainnya dari ancaman keamanan seperti peretasan dan pencurian data. Dan yang kedelapan ada interaksi dengan sistem eksternal. SIM e-commerce juga dapat diintegrasikan dengan sistem eksternal seperti sistem pembayaran, sistem manajemen rantai pasokan, sistem analitik, dan sistem lainnya untuk meningkatkan fungsionalitas dan kinerja keseluruhan.
Dengan mengimplementasikan SIM e-commerce yang efektif, perusahaan dapat mengelola operasi bisnis mereka dengan lebih efisien, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mencapai kesuksesan dalam dunia e-commerce yang kompetitif. Selanjutnya adalah langkah-langkah membangun bisnis e-commerce. Sebelum kita membangun bisnis e-commerce, kita harus ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan, yaitu penelitian pasar. Penelitian pasar adalah proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang pasar, target dan pelanggan potensial. Ini merupakan langkah penting dalam memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen, serta dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada dalam pasar. Kita dapat memulai dengan melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen potensial, identifikasi target pasar, saingan, tren pasar, dan peluang bisnis yang ada. Yang kedua ada pilih nama dan niche. Pilih nama yang menarik dan mudah diingat untuk bisnis e-commerce. Selain itu, tentukan niche atau pasar yang spesifik untuk fokuskan usaha Anda dan membedakan dari pesaing. Yang ketiga ada rencana modal bisnis. Tentukan modal bisnis e-commerce, apakah itu menjual produk fisik, layanan digital, dropshipping, atau marketplace. Rencanakan strategi harga, pembayaran, pengiriman, dan layanan pelanggan. Yang keempat ada membuat situs web atau aplikasi. Kita harus membuat situs web e-commerce yang menarik dan fungsional, atau buat aplikasi seluler jika sesuai dengan target pasar. Pastikan antarmuka pengguna yang ramah dan navigasi yang mudah dipahami. Yang kelima ada pilih platform e-commerce. Jadi kita harus memilih platform e-commerce yang sesuai dengan kebutuhan bisnis kita, seperti Shopee, WooCommerce, Magento, atau platform e-commerce lainnya. Sesuaikan fitur dan fungsionalitas platform dengan kebutuhan bisnis kita. Yang keenam ada persiapan katalog produk. Siapkan katalog produk yang lengkap dan menarik, termasuk deskripsi produk yang jelas, gambar yang berkualitas tinggi, dan informasi harga yang akurat. Yang ketiga ada atur sistem pembayaran. Yang ketujuh ada sistem pembayaran. Pilih dan atur sistem pembayaran yang aman dan nyaman untuk pelanggan, termasuk pembayaran melalui kartu kredit, transfer bank, e-wallet, atau metode pembayaran digital lainnya. Yang kedelapan ada tingkat visibilitas online. Gunakan strategi pemasaran digital seperti SEO, search engine optimization, iklan online, pemasaran media sosial, dan konten berkualitas untuk meningkatkan visibilitas dan menarik pengunjung ke situs web kita. Yang selanjutnya ada mengelola stok dan pengiriman. Mengelola persediaan produk dengan baik dan atur proses pengiriman dengan mitra logistik yang dapat diandalkan. Pastikan pengiriman tepat waktu dan layanan pelanggan yang baik. Analisis dan evaluasi. Pantau kinerja bisnis Anda secara teratur dengan menganalisis data penjual, perilaku pelanggan, dan metrik kunci lainnya. Gunakan wawasan ini untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi bisnis kita. Yang selanjutnya itu berikut layanan pelanggan yang baik. Berikan layanan pelanggan yang responsif dan berkualitas tinggi untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan Anda. Tanggapi pertanyaan, masukan, dan keluhan pelanggan dengan cepat dan efisien. Yang ke-12 ada terus berinovasi dengan memperkenalkan produk baru, meningkatkan pengalaman pengguna, dan menyesuaikan diri dengan perubahan tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Perbaiki dan perkembangan bisnis secara berkelanjutan. Yang terakhir ada teori Planet Behavior dalam penerapan e-commerce.
Theory of Planet Behavior atau TBP adalah kerangka teoritis yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia dalam konteks berbagai situasi, termasuk dalam penerapan e-commerce. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niatnya untuk melakukan perilaku tersebut, dan nilai tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor utama: sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Dalam konteks e-commerce, Theory of Planet Behavior dapat diterapkan untuk memahami perilaku konsumen terkait dengan penggunaan dan adopsi platform e-commerce. Di sini ada 3 faktor utama TBP dapat diterapkan dalam konteks e-commerce. Yang pertama ada sikap atau attitude. Sikap konsumen terhadap penggunaan platform e-commerce dapat dipengaruhi niat mereka untuk menggunakan atau melakukan transaksi di platform tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap meliputi persepsi tentang manfaat penggunaan, kemudahan penggunaan, keuntungan belanja online, persepsi tentang resiko, keamanan data, kepercayaan terhadap kualitas produk, dan pengalaman sebelumnya dengan platform e-commerce. Yang kedua ada norma subjektif norm. Norma subjektif merujuk pada persepsi informasi tentang tekanan sosial atau dukungan dari orang lain dalam lingkungannya terhadap perilaku tertentu. Dalam konteks e-commerce, norma subjektif dapat mencakup pendapat keluarga, teman, atau ulasan online dari pengguna lain tentang penggunaan platform e-commerce tersebut. Penggunaan sosial ini dapat mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan platform e-commerce. Yang ketiga ada kontrol perilaku, perceived behavioral control. Kontrol perilaku mencerminkan persepsi individu tentang sejauh mana mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perilaku yang diinginkan. Dalam konteks e-commerce, kontrol perilaku dapat meliputi faktor-faktor seperti kemudahan akses internet, ketersediaan dan keandalan platform e-commerce, kemampuan untuk melakukan pembayaran online, dan tingkat keterampilan teknologi individu. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan e-commerce dapat merancang strategi pemasaran dan pengembangan produk yang lebih efektif, serta meningkatkan pengalaman pengguna agar sesuai dengan preferensi dan kebutuhan konsumen. Misalnya, mereka dapat meningkatkan keamanan dan kepercayaan pelanggan terhadap platform mereka, menyediakan dokumen pelanggan yang memadai, atau meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan produk melalui platform e-commerce mereka. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.